Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini kemungkinan Bang Karni geleng-geleng kepala ya. Karena apa? Karena biasanya ILC kalau mengadakan polling, di situ pasti Anies Baswedan selalu menang. Dan bahkan juga selisihnya sangat jauh sekali. Pada waktu lalu kalau tidak salah 1 tahun kemungkinannya 1 tahun yang lalu itu Anies Baswedan mendapatkan 80% dari polling ILC. Bahkan Ganjar hanya di bawah 10% dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto. Memang sebelum diambil kepemilikannya oleh Elon Musk banyak spam atau bot. Di situ bahkan pada waktu lalu dari sejumlah berita bahkan mengatakan 33% yaitu akun Twitter di sini adalah bot dan spam. Di sini bahkan Elon Musk pernah menyebut 33% akun Twitter adalah bot dan spam. Nah, memang penggiringan opini di Twitter sangat-sangat banyak sekali. Contoh pada waktu lalu ya hasil polling. Tiap hasil polling selalu menempatkan Anies Baswedan selalu di urutan pertama. Tetapi di hasil survei Anies Baswedan bahkan juga di posisi ketiga atau yang terendah. Beda sekali dengan hasil polling pada waktu lalu. Akhir-akhir ini memang hasil polling menurut saya sih saat ini sangat bagus sekali ya. Apalagi kita ketahui ILC kan menurut saya pribadi sih cenderung memihak Anies Baswedan ya. Menurut saya pribadi, tapi nggak tahu kalau sekarang ini ya. Setiap hasil polling di situ pasti dimenangkan Anies Baswedan. Tapi di sini terlihat Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin bahkan juga saling kejar-kejaran di sini. Padahal kalau kita ketahui ILC ya lebih menjagokan Anies Baswedan kalau menurut saya pribadi. Nah, di sini hasil akhir polling ILC selamat kepada pasangan Amin dan Gama yang meraih peroleh hasil yang sama di angka 34% dan pasangan Prabowo Gibran meraih angka 32%. Terima kasih 190.000 voter yang sudah ikut berpartisipasi. Jadi di sini terlihat hampir sama ya. Coba kalau ya misal dari Denny Siregar atau pendukung dari Ganjar Pranowo, kemungkinan di situ Ganjar Pranowo lah yang pemenangnya. Banyak hasil survei dari pendukung Ganjar Pranowo melakukan voters di Twitter dan juga dimenangkan oleh Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Jadi menurut saya sangat keren sekali hasil polling di Twitter saat ini ya. Nah, bahkan pada waktu lalu saya juga masih ingat yaitu di sini dari hasil polling yang sama, yaitu bahkan Anies Muhaimin di sini bahkan mendapatkan 84%. Wow, 84% sangat banyak. Dan bahkan Ganjar Mahfud 7%. Prabowo Gibran hanya 9%. Ini tetapi setelah tersisa 7 jam di sini, yaitu hasil polling di sini hampir menduduki yang sama. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono, pendukung Ganjar Mahfud di medsos sekarang semakin banyak, polling ILC sementara unggul. Nah, di sini bahkan juga Ganjar Mahfud memperoleh 35% di sini. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Tiba-tiba Bambang Mulyono juga diblokir. Munafik dan pengkhianat. Kalau Jokowi bisa bersabar 10 tahun lagi, Gibran akan cemerlang. Kini pun ILJ aja mengakuinya. ILC polling di atas 1 jam itu bakal diserang jasa pemenangan polling. Saya percaya sama pollingnya Partai Sos. Ya gak masalah lah. Tapi saya bagaimanapun polling ya, menurut saya masih lebih dipercaya dari hasil survei. Karena hasil survei itu ada metodologinya dan bisa dipertanggungjawabkan lah di sini. Bahkan pada waktu lalu, yaitu polling ILC Ganjar posisi pertama. Di sini pada Juli 2023 yang lalu. Nah, di sini salah satu program televisi TV One Indonesia Loyal Club menggelar polling terkait calon presiden pada Pilpres 2024 di media sosial. Hasilnya Ganjar berada di peringkat pertama mengungguli 2 pesaingnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Polling yang diselenggarakan mulai 21 Juli hingga 22 Juli itu diikuti oleh 110 responden. Polling ILC setelah Presiden Jokowi menanyakan ke Surya Paloh siapa cawapres Anies, Anies pun melenggang, lantas siapa capres pilihan Anda? Demikian bunyi pertanyaan polling tersebut. Nah, di situ dalam survei ILC tersebut Ganjar berada di posisi pertama dengan perolehan dukungan sebesar 43%. Kemudian diikuti oleh Anies Baswedan 40% dan Prabowo sebesar 15%. Bahkan dari hasil polling saja Prabowo juga mendapatkan
persentase yang menurut saya sangat mengkhawatirkan ya, 15,8%. Di sini kemenangan Ganjar dalam polling ILC ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Ganjar selalu berada di posisi 3 besar, bersaing dengan Prabowo dan Anies. Ganjar diketahui sudah ditetapkan sebagai bakal capres PDI Perjuangan pada bulan April yang lalu. Nah, jadi di sini menurut saya hasil polling saat ini lebih mendekati kebenaran ya, karena memang jumlah bot dan juga spam saat ini juga sudah mulai berkurang. Nah, dari sini bahkan pada 20 Agustus 2022 ya. Di sini Elon Musk memperkirakan ada 33% akun Twitter merupakan akun spam atau dikenal sebagai bot. Namun, benarkah klaim tersebut? Pencipta dan pengelola Botometer yang mengatakan angka itu tidak berarti apa-apa. Botometer sendiri merupakan alat online untuk melacak spam dan akun palsu dan digunakan oleh tim Elon Musk yang memperkirakan angka akun bot. Yang mempertanyakan metode yang digunakan tim Elon Musk, dia juga mengatakan tim Elon Musk tidak mendekatinya sebelum menggunakan alatnya. Botometer merupakan alat dengan beberapa indikator, misalnya kapan atau seberapa sering akun menggunakan tweet dan konten postingan dibagi dalam skor 0, 5 atau skor 0 menunjukkan akun tidak mungkin bot dan 5 artinya akun bukan manusia. Nah, dari sini menurut yang tim Elon Musk tidak menjelaskan ambang batas agar mencapai angka 33%. Penggugat tidak membuat detail jelas, kata dia, memiliki kebebasan melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi bagi saya angka itu tidak berarti apa-apa, kata dia. Nah, tetapi setelah diambil alih oleh Elon Musk, kayaknya sih akun bot dan bahkan juga spam kayaknya mulai berkurang secara drastis ya. Terbukti hasil polling menurut saya hampir sama dengan hasil survei menurut saya sih. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Lanjut polling putaran 2 dong Min. Seru nih, jambut tenan. Suara but ternyata nggak sakti-sakti amat. Jokowi jantungan, lihat ini. Acara detail bisa dilihat di Twitter, web hasilnya Amin 34%, GPMD 33,8%, PS 32,2%. Ya, nggak apa-apa lah. Ini kan cuma yang main Twitter, yang nggak main sosmed, bapak-bapak, ibu-ibu kan masih banyak. Kalau kayak gini bentuknya jelas. Yang masuk putaran kedua Anies dan Ganjar, lalu yang terpilih Ganjar. Ya belum tentu, karena banyak pakar-pakar tuh kalau misalkan Anies dan Ganjar di putaran kedua, masuk putaran kedua, biasanya sih suara pendukung Pak Prabowo Subianto bisa ke Anies dan ke Ganjar. Tetapi yang paling tidak mengenakkan adalah ketika Ganjar dan juga Pak Prabowo Subianto masuk di putaran kedua. Pasti pendukung Anies Baswedan akan masuk dan mendukung dari Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi di situ bisa dipastikan Pak Ganjar bisa kalah ya. Waduh. Janganlah. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.